Sup dog? Yes. Nah, jadi ini hari ini kita mau ngebahas tentang ini nih, Tsunami Multispeed. Hal yang tidak terbayang ini bakal dirakit di bengkel gue di CV Bike. Jadi ini adalah Tsunami requestan seorang customer asal Bali. Entah kenapa kita udah ngobrol gimana-gimana, udah dikasih tahu tentang spesifikasinya, dia tetap pengen Tsunami 100 jadiin multispeed. Kita tuh puter otak gimana caranya biar bisa. Karena kan kalau CV sendiri tuh, ya kita maunya kalau ngerakit sepeda kompatibel semua lah partnya. Cuma ini kan enggak nih. Tapi ya udah kita akalin gimana caranya biar bisa seaman mungkin, dan kita udah bilang ke orangnya ini resiko gini-gini dan orangnya tetap mau, ya udah kita akalin. Dan sekarang sepeda udah jadi gue pengen kasih tahu nih kira-kira modifikasi seperti apa aja yang dilakukan di SNM 100 ini. Jadi ya udah kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu kita ngemodif mulai dari ini jalur kabel. Nah, jadi tuh ownernya itu nge-request kalau dia itu pengen clean look. Nah, kalau full clean look otomatis udah nggak bisa karena head tube juga nggak mencukupi gitu kan ya. Tapi kalau dari sini masih bisa nih. Nah, makanya ini dibolongin, kita bornya tuh beberapa titik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 8 titik. 2 buat rem yang ada di top tube, 4 ada di down tube, dan 2 ada di chainstay. Nah, kalau ini apakah kita ngemodif dengan aman dan dengan baik? Nah, ini sebenarnya kita nggak bisa jamin, karena kalau misalkan kita berpatokan sama seaboard ya. Nah, kalau seaboard, kalau kita kan kayak ngebor gini doang ya. Kita kan kayak ngebor gini doang. Nah, kalau yang aman itu sebenarnya kayak seaboard. Seaboard tuh dia kayak dikasih logam tambahan di sini. Jadi dia lebih aman lagi dari potensi retak di kemudian hari. Tapi kalau kita ini karena kita bukan ahli ya dalam weldingan gitu, jadi ya kayak gini aja. Sebenarnya juga nggak semudah itu juga untuk retak, tapi kalau yang seaboard itu lebih diamanin lagi. Dan kalau kita ya udah bikinnya di gini dulu, kita bikin 8 titik di tempat-tempat yang gue sebutin tadi, dan jadilah seperti ini, semi clean look lah. Nah, terus modifikasi yang kedua, ini pasti banyak yang mikir kalau misalkan ini tuh kita bakal ngebengkeng bagian belakang sini nih. Kita bakal ngebengkeng karena hub buat road bike kan oil dia tuh 130, kalau fiksi kan 120. Nah, kita tuh sebenarnya nggak ngebengkeng parah karena kita tuh ngusahain gimana caranya biar kita nggak usah ngebengkeng. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita tuh ngakalin di as hubnya. As hub ini ada dimodif-modif sedikit biar mendekati 120. Jadi ini emang nggak pure 120 ya. Ini tuh sekitar mungkin 123 sampai 125. Jadi tuh nggak terlalu butuh effort yang banyak untuk ngebengkeng. Jadi kalau misalkan kita butuh repair, ya kita bisa masukin sendiri dah. Dan ini masukinnya smooth kok. Nggak yang harus ngebengkeng-bengkeng gimana-gimana. Jadi nggak nyusahin lah kalau misalkan ini mau di repair. Nah, terus kita modifnya di apa lagi? Nah, kita modifnya di sini nih sebenarnya nih. Kita ada modif di bagian tensionernya, dan ini nyari tensionernya susah banget. Karena ini kalau kalian lihat dari belakang nih ya, kalau tensioner yang aftermarket pada umumnya kan dia bener-bener total anti air itu di luar DO. Nah, kalau ini dia agak masuk ke bagian ke DO-nya nih. Jadi dia tuh memungkinkan air dia buat menjangkau sedalam mungkin. Ya walaupun kita udah pakai beginian ya, RD-nya itu tetap tidak bisa menjangkau sampai ke gigi terakhir. Cuma seenggaknya kita cuman terbuang satu gear lah yang nggak kepake. Jadi ini kalau yang pengen bikin multispeed di sepeda fiksi, ini part paling penting nih. Nah, tapi untuk masang DO ini tuh memang ternyata tidak semulus yang kita bayangin ya. Jadi kita tuh butuh ngepapas dikit di bagian sini. Kalau kalian lihat nih, di bagian bawah DO ini ada yang kita papas. Nah, ini nih pengorbanan buat masang. Jadi emang kadang tuh buat memodifikasi seperti ini ada beberapa part yang mesti dipapas. Nah, belum lagi kita nemuin masalah baru nih. Ternyata ini tensionernya ini tadi tuh rantainya ngementok di sini nih. Mentok di bagian sini nih, di bagian holder dari tensionernya. Jadi ini tensionernya juga kita papas sedikit. Jadi di bagian DO tuh banyak papas-papasan deh. Nah, tapi sedikit info, emang nggak ada ya hub buat multispeed tapi yang OLED 120? Jawabannya adalah sebenarnya ada, tapi emang jarang banget barangnya. Itu kalau cari di website luar negeri itu ada tuh. Kalau nggak salah Sun XY atau apa gitu mereknya. Nah, dia tuh emang produksi hub multispeed buat OLED 120. Cuma sekali lagi itu jarang. Nah,
part terakhir dari modifikasi itu sebenarnya yang agak perlu hack lebih ya. Itu sebenarnya ketika kita mau masang jalur FD di sepeda ini. Nah, jadi problemnya tuh gini cuy. Kalau jalur RD, dia itu cenderung nggak butuh stopper. Kalian tuh bener-bener bisa pakai kabel full dari ujung ke ujung, dari drifter langsung nyambung ke RD, itu mau kabelnya full bisa. Karena apa? Karena di RD sendiri sudah ada stoppernya. Nah, cuma kalau FD itu nggak begitu. FD itu yang ada stoppernya itu baru-baru aja, kayak seri-seri kayak 105 yang R7000 itu ada stoppernya. Terus GRX itu ada stoppernya juga. Tapi kalau seri-seri di bawahnya itu nggak ada stoppernya, nggak ada built-in stopper di FD-nya. Jadi mau nggak mau yang namanya FD itu membutuhkan yang namanya stopper dari frame-nya, itu syarat mutlaknya. Kalau frame-frame kayak gini mau dimodif, itu agak sulit. Karena sebenarnya tuh kita punya ada sebuah kuku macan, jalur kabel di bawah BB itu, yang emang menyediakan stopper juga sebenarnya. Tapi sayangnya, kalau kalian pengen pakai stopper yang ada di kuku macan yang di bawah BB, yang modelnya kayak gini nih, itu harus dua-dua jalurnya dilewatin sama kabel. Nah sayangnya, ini kalau kalian pengen ngelewatin jalur RD lewat kuku macan itu nggak bisa, karena itu mensyaratkan harus ada stopper juga di sini, di daerah chainstay-nya. Jadi otomatis kalau kita pakai kuku macan model begitu, yang kepake cuma jalur FD-nya. Nah itu bikin tarikan jadi nggak stabil, karena kalau yang kepake cuma satu, itu nanti cenderung bakal penyok kuku macannya. Jadi mau nggak mau kita harus putar otak buat pasang stopper di sini, dan jadilah kayak gini nih. Kita built-in stoppernya jadi kayak gini nih. Ini dibor dikit, lalu kita pasangin adjuster di sini. Nah ini bisa jadi stopper juga, dan akhirnya kepasang lah FD-nya. Jadi emang beberapa hal harus kita akalin ketika mau modifikasi menjadi road bike adalah, pertama kita harus mikirin ini ya nih, mikirin hubnya dulu pertama. Karena kita itu sebisa mungkin jangan ngebengkeng frame, apalagi frame-nya alloy. Karena takutnya nanti di sini ada material stress di sini, malah jadi patah gitu kan. Kita nggak mau kan lagi riding tiba-tiba crack gitu kan. Jadi kita harus cari hub yang bisa dimodif, atau enggak kita beli hubnya sekalian yang emang buat OLD 120. Nah kedua, bagian DO tadi, kita DO-nya kalau pengen masang di sepeda kayak gini itu nggak bisa terlalu luar, karena nanti sprocketnya, cok dari sprocket yang kebuang itu yang nggak kepake bakal makin banyak, jadi agak rugi gitu jadi multi speed. Nah yang ketiga tadi jalur FD. Nah buat kalian yang pengen yang bikin kayak gini, better cari FD yang udah ada built-in stoppernya. Untuk seri-seri tadi gue udah sebutin contohnya, kayak ada Shimano 105 R7000, terus ada GRX juga kayak gitu. Sama kalau yang ini yang modif jalur kabel yang kita pasang begini, ini sebenarnya kita nggak terlalu nyaranin. Tapi kalau kalian nggak mengerti dengan resikonya, udah paham dengan resikonya, ya udah silahkan bikin. Jadi itulah yang kita lakukan di sepeda ini. Kalau ada yang mau bikin, ya silahkan selama tahu konsekuensinya. Tapi gue sekali lagi lebih nyaranin kalian untuk bikin road bike pakai frame road bike sekalian yang lebih proper. Karena kalian tetap bisa dapetin yang kayak gini dengan frame-frame road bike yang proper, tapi dengan cara yang lebih aman gitu, dengan jalur yang lebih aman. Ya wes, segitu aja penjelasannya. Kalau pengen bikin sepeda jangan lupa kontak kita, oke? Kita siapa? CV Bike.